Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu wa ila alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jamil bi'al muslimin syuhada sholihin wal musannifin wa nahusan ila ibn Abdullah Iskandari wa nahusan ila jami'i masyayikhina al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan bacaan kitab Tajul Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna syakla la 'ida laha. Dan ketahuilah anna syakla sesungguhnya seorang perempuan yang kehilangan anaknya la 'ida laha, tidak ada hari raya atau perayaan baginya kecuali kalau anaknya itu sudah ditemukan. Bal'idu akan tetapi yang namanya hari raya itu adalah liman qahara nafsah, orang yang mampu memenangkan nafsunya. Jadi, orang yang mampu memenangkan nafsunya maka dia disebut sebagai orang yang punya hari raya. Jadi kalau kita merayakan hari raya Idul Fitri nanti adalah kalau kita sudah memenangkan, perjuangkan terhadap nafsu kita. Ada perubahan pada jiwa kita. Karena ketika puasa sebagaimana sudah sering disampaikan oleh penceramah para khatib, ketika puasa, ketika bulan Ramadan, setan ini dibelenggu. Padahal di dalam diri kita ini yang di luar Ramadan ini ada dua yang harus kita kendalikan, yaitu nafsu dan setan. Pada saat bulan Ramadan, Allah belenggu setan. Sehingga kita bisa melihat bagaimana nafsu kita, bagaimana hebatnya atau kuatnya nafsu kita. Kalau kemudian kita pada bulan Ramadan tidak mampu mengalahkan nafsu kita, maka sangat dipastikan di luar Ramadan kita akan kalah karena nafsu ini sudah berkolaborasi berjamaah dengan setan. Maka di bulan Ramadan ini kita dapat mengetahui kalau kita malas itu adalah bukan karena godaan setan, karena setan sudah dibelenggu oleh Allah. Kalau kita malas itu karena nafsu kita, bukan dari godaan setan. Kalau kemudian kita masih terlalu berat untuk beribadah kepada Allah, maka itu bukan godaan setan. Itu adalah dari sepenuhnya nafsu kita. Jadi kalau kemudian selama bulan Ramadan kita bisa mendidik, bermujahadah terhadap nafsu kita, maka insya Allah kita akan merayakan yaitu Idul Fitri, di perayaan hari raya Idul Fitri. Jadi la ida illa liman jama'a samlahu. Jadi dan tidak ada Id kecuali orang-orang yang bisa mengumpulkan sesuatu yang bercerai-berai atau berbagai macam persoalan. Kalau orang itu sudah bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan, maka itu adalah hari besarnya, hari rayanya. Jara ba'duhum ala dai rahibin faqala lahu ya rahib ma ta'idu haula'il qaum qala yauma yughfaru lahum. Lewat sebagian orang yang pada belakang rumahnya rahib atau belakangnya rahib. Kemudian dia bertanya kepada rahib, ya rahib, mata itu haula'il qaum, kapan
kaum ini merayakan hari rayanya. Qala dia berkata, yauma yughfaru lahum, ketika hari di mana dia mendapatkan pengampunan. Atau yughfaru lahum, diampuni untuk mereka dosa-dosanya. Ini terkait dengan yang sesungguhnya kemenangan adalah kemenangan orang itu dapat menundukkan nafsunya atau menang terhadap nafsunya, kemudian orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma misluka ma'a nafsik illa kaman wajada zawjatahu fi hanati khammari. Jadi perumpamaan bagi kita ini, ma'a nafsika, bersama nafsumu, illa, kecuali kaman wajada zaujatuh, yaitu sebagaimana atau diumpamakan orang yang bertemu istrinya, atau kemudian bertemu suaminya, fi hanati khammari, di warung khamar. Fataha, kemudian dia mendatanginya, bil malabisil hasanat, kemudian mendatangi, kemudian diberikan berbagai macam baju-baju yang baik, wal ma'kilil tayyibah, dan makanan-makanan yang baik. Wa idza tarakta shalah asbahta tud'imuha haroisa wal alwan, dan apabila engkau meninggalkan sholat, maka engkau memberikan makan kepada nafsu ini dengan makanan-makanan yang kalau diibaratkan adalah bubur harisah dan macam-macam makanan. Ini perumpamaan kalau kemudian kita sudah mampu mengentaskan, kemudian kita tinggalkan, kita melakukan kemaksiatan lagi, maka seolah-olah mula kita sudah bisa menundukkan nafsu. Kemudian ini dicontohkan, kemudian kita tidak melakukan sholat atau meninggalkan sholat, maka ini kembali lagi seolah-olah nafsu kita akan mendapatkan makanan lezatnya, sehingga dia akan bangkit kembali. Jadi ini karena kita melakukan kemaksiatan kembali. Maka kembali lagi, bagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, kalau kondisi seperti itu, maka kita kembali lagi memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baqiya ba'dhum 40 sanah la yahdurul jamaah lima yasummu min natsni qulubil ghafilin. Jadi diceritakan ada sebagian ulama, jadi dia tidak selama 40 tahun, 40 sanah, selama 40 tahun, la yahduru, tidak menghadiri al-jamaah, yaitu berjamaah. Lima yasumu, karena dia mencium bau min natni, jadi basin atau bau yang tidak enak, dari qulubil ghafilin, dari orang-orang yang hatinya lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan, ini tentu bukan orang biasa. Jadi kalau ini mungkin sudah tingkatannya wali. Jadi kalau ada orang yang tidak hadir jamaah, ini dia tidak hadir jamaah selama 40 tahun, dan karena apa? Ketika dia berjamaah, dia mendapati bau yang sangat anyir, sangat bacin dari hati orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat orang itu sholat.
Mungkin juga ada yang wali dengan ceritakan banyak yang sholatnya berada di sangat belakang sekali gitu kan, karena malu kepada Allah. Ada juga yang memang soft dan depan dan lain sebagainya. Itu kalau tingkatan wali tentu tidak bisa kemudian kita nilai sebagaimana orang awam. Fama a'rafaka bimasalihud dunya wa ma ajhalaka bimasalihil akhirah. Di fama a'rafaka, maka apa-apa yang kamu ketahui ya, bimasalihid dunya, jadi tentang apa yang baik dari kehidupan dunia kita. Di kita sering berusaha untuk tahu apa yang terbaik untuk kehidupan dunia kita. Wa ma ajhalaka, namun seringkali kita lupa bimasalihil akhirati, yaitu kemaslahatan akhirat kita. Ini sering melupakan kita. Kita sering belajar bagaimana tentang seni kehidupan yang baik. Kemudian kita sering melupakan bagaimana kebaikan akhirat kita. Maka ada yang kajian yang cukup anti mainstream gitu. Kalau seringkali adalah orang seni atau manajemen untuk menata kehidupan yang baik. Tapi ada satu kelompok atau pengajian misalkan yang memanage bagaimana menuju kematian yang baik, menuju kematian yang husnul khotimah. Masalud dunya indaka kaman kharaja ila dhai'ati wajtahada fakhazanal al-aqwat faqad ata bima ya'udu naf'uhu alaihi fi waqti. Di perumpamaan dunia di sisimu seperti orang yang keluar ke pekarangan, kemudian dia bekerja sungguh-sungguh, fakhazanal aqwata, kemudian dia menyimpan hasil kebunnya tadi, faqad ata bima ya'udu naf'uhu alaihi fi waqtih, dan akan digunakan kemanfaatannya itu pada waktu yang dibutuhkan atau ditentukan. Jadi kalau ini diumpamakan seperti itu, di orang yang bekerja gitu kan, kemudian dia berusaha, kemudian mendapatkan satu makanan, satu sumber daya, gitu kan, kemudian dia simpan, kemudian dia akan gunakan pada waktu yang dibutuhkan. Wa anta hasanta hayatil syahawat wa aqaribal ma'siyat fa ahlakta. Sedang engkau dan hasanat, yaitu hazanta, engkau menyimpan hayatis syahwat, yaitu ular dari syahwat, wa qaribal maksiat, dan kala jengking kemaksiatan, fa ahlakta, maka engkau akan binasa. Jadi kalau kemudian kita ini diibaratkan ya, cinta dunia, kemudian ini adalah seperti engkau menyimpan ular, yaitu syahwat, kemudian wa aqariba, yaitu kala jengking berupa kemaksiatan. Maka tentu kalau kita simpan terus, fa ahlakta, maka keduanya akan membinasakan kepadamu. Kafa bika jahlan innan nasa yahzununal aqwat liwaqtin hajatihim ilaiha. Jadi kalau cukuplah ini sebagai perumpamaan, kalau sesungguhnya manusia itu menyimpan tadi al-aqwat, yaitu sumber daya atau kekuatan, sumber-sumber kekuatan, ini biasanya berupa makanan,
liwakti hajatihim, pada waktu dia dibutuhkan, ilaiha, kepadanya. Wa anta tahzunu ma yadhurruk, dan sedangkan engkau tahzunu, menyimpan apa-apa yang menyengsarakanmu atau membahayakanmu, yaitu wahya al-ma'asi, yaitu dalam bentuk maksiat. Hal ra'aita ma ya'ti bihayatin fayurabbiha fi darihi. Apakah engkau, ini bisa diumpamakan, ra'aita, mengetahui, man ya'ti, dia seseorang yang mendapati bihayatin, dengan ular, wa yurabbiha, kemudian dia memeliharanya, fi darihi, di rumahnya. Faha anta taf'al dzalika, apakah engkau berbuat yang demikian itu. Jadi kalau diibaratkan di sini, dunia dan hal-hal yang berupa syahwat, kemaksiatan, ini diumpamakan kalau kemudian kita senantiasa memelihara itu, seperti halnya kita mendapatkan ular, ya, kemudian ular itu kita pelihara di rumah kita. Maka ketika kita lengah untuk memberi makan, ular itu akan memakan kita. Jadi maka kalau kita melakukan hal tersebut, maka kita dianggap orang yang sangat lalai, bahkan di jahlan itu disebut sebagai orang yang bodoh. Jadi ini perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah kepada kita, semoga menjadi ibarat, menjadi takbir, menjadi satu pembelajaran untuk kita semuanya. Jadi memelihara syahwat, memperturutkan syahwat, kan ini diibaratkan kita memelihara ular di rumah kita, yang sewaktu-waktu ini akan menelan kita. Atau kalau kita melakukan terus kemaksiatan, ini sebagaimana diumpamakan seperti kalajengking, yang sewaktu-waktu juga akan ngentup, ya, atau kemudian berbahaya untuk kita karena dia punya racun yang sangat mematikan. Wa biwallahu alam, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.